Halo Taurus, apa kabar? Selamat tahun baru. Ketemu lagi di reading ini untuk kita bahas rezeki di bulan Januari tahun 2024. Oke, rezeki Taurus tahun 2024. Rezeki. Kita spread, kita buka nih. Oke. Rezeki untuk karyawan. Rezeki untuk pengusaha. Rezeki untuk ibu rumah tangga atau single mother. Tantangan apa yang terjadi di Januari 2024? Oke, kita pikan. Buka. Time. Lilis. Bear, ini cukup baik. Oke, flowers. Bridge. Kompas. Next, man dan clover. Oke Taurus, sebelum kita mulai, kami mau iklan dulu. Kami jualan parfum, kami punya toko parfum refill sih. Nah, jika kamu senang parfum dan ingin membeli parfum dan biasanya juga beli parfum, kamu bisa beli di toko kami. Kamu bisa beli di Tokopedia. Nanti linknya kami kasih di deskripsi ya. Oke, nah kita mulai. Untuk awal-awal adalah rezeki untuk karyawan. Kartu pertama adalah time, jadi seperti ini. Seiring berjalannya dengan waktu, akhirnya kamu mengetahui sifat asli dari orang-orang yang ada di sekitaran kamu. Sifat-sifat asli itu terbuka dengan sendirinya tanpa perlu kamu cari tahu. Nah, sifat-sifat asli dari siapa saja yang kebuka? Dari pimpinan, dari bos, dari anak buah, dari atasan, atau dari teman-teman dan rekan kerja kamu. Sifat aslinya terbuka dan kamu itu tidak menyadari atau tidak menyangka kalau ternyata mereka itu seperti itu. Nah, di posisi ini, jika kamu memang masih membutuhkan pekerjaan ini, sebaiknya sabar. Tidak perlu terlalu baper dan ikuti saja permainan mereka bagaimana. Pada akhirnya juga waktu yang akan menjawab semuanya. Lalu kalau kita lihat di sini, ketika sekarang kamu dalam suatu keadaan misalnya kamu tertekan, stres dan depresi, maka inilah waktunya untuk tetap wait and see. Tidak perlu terlalu terburu-buru di dalam mengambil keputusan. Wait and see, adaptasi, lalu ambil tindakan atau keputusan yang sesuai dengan keadaan yang terjadi. Oke? Simple as that. Yang kedua adalah kartu Lilis. Lilis itu begini. Kamu mendambakan kedamaian di tempat kerja. Kamu mendambakan adanya situasi yang kondusif dan kerjasama yang saling membangun di tempat kerja. Nah, jika memang kamu berharap untuk hal-hal tersebut, maka kemungkinan di Januari ini kamu akan mendapatkannya. Ya, at least kamu mulai bisa beradaptasi dengan keadaan sehingga jiwa dan mental kamu itu, juga hati kamu bisa menerima hal-hal yang sudah terjadi dan hal-hal yang sedang terjadi. Lalu, untuk masalah dompet, masalah uang, di bulan Januari ini mungkin tercukupi. Dalam artian uang untuk makan ada, uang untuk jalan ada, untuk bayar ini dan itu ada, uang untuk bayar pendidikan anak ataupun bayar untuk yang sakit, rumah sakit itu juga ada. Oke, sebenarnya itu tidak perlu terlalu dipusingkan karena setiap kebutuhan akan ada uangnya untuk dipenuhi. Very good sebenarnya, very good. Oh ya, nasihat dari Lilis juga begini. Hubungan dengan orang tua diperbaiki. Jika ada konflik dengan orang tua, maka cepat-cepat diperbaiki agar rezeki itu bisa lebih
baik. Oke. Selanjutnya ini kartu bear. Kartu bear itu adalah kartu yang menunjukkan di bulan Januari ini apapun yang terjadi, apapun situasinya, kamu akan mampu untuk bertahan. Kamu cukup sandang, cukup pakan, cukup papan, dan cukup untuk kebutuhan-kebutuhan dasar. Listrik bisa dibayar, cicilan hutang bisa dibayar, dan segala kebutuhan-kebutuhan pokok sekali lagi dan kebutuhan dasar bisa kamu selesaikan. Lalu akan ada situasi dan kondisi di mana kamu itu terpaksa harus berjuang sendiri di dalam pekerjaan kamu. Sepertinya tidak ada yang bantu, semua lempar-lempar ke kamu. Dan mereka tidak mau tahu, mereka berharap bahwa itu bisa kamu selesaikan. Nah mungkin karena itulah di sini tadi dibilang kamu mulai bisa menerima kenyataan, menerima keadaan, sehingga at least hati kamu itu, mental kamu itu bisa tenang dan kondusif. Kenapa? Karena sudah pasrah. Itu. Oke. Nah ini juga kelihatan nih kartu bear ini bahwa di bulan Januari ini itu di rumah tangga pun kamu itu berjuang sendirian. Seperti tidak ada bantuan ekonomi atau apapun juga dari pasangan. Nah di situ sabar karena bagaimanapun keadaan buruk akan bisa selalu terselesaikan. Oke. Next, ini untuk pengusaha. Jadi begini. Kartu pertama adalah flowers yang menunjukkan adanya kebangkitan, recovery, dan juga peningkatan. Jadi kalau kita bilang kebangkitannya kebangkitan apa? Kebangkitan mental, kebangkitan energi, dan kebangkitan sikap. Jadi kamu lebih positif dan lebih optimis di dalam menjalani hari-hari kamu di bulan Januari ini. Lalu recovery-nya recovery apa? Recovery dari sakit, recovery dari kelelahan, recovery dari mental yang berantakan. Lalu ada peningkatan apa? Peningkatan rejeki, peningkatan omset, dan peningkatan pemasukan di bulan Januari ini. Hubungan juga mungkin akan ada recovery, di mana hubungan kamu dengan teman, rekan kerja, ataupun hubungan dengan kalau kita bilang partner bisnis, supplier, ataupun customer juga akan menjadi lebih baik. Oke, lanjut kita melihat kartu kedua adalah kartu bridge. Kartu bridge itu begini. Bridge itu artinya jembatan. Jadi bridge itu juga artinya hubungan. Jadi di bulan Januari ini hubungan kamu jika bisa terpulihkan dengan orang-orang yang ada di sekitaran kamu, maka rezeki kamu pasti akan menjadi lebih baik. Lalu bagaimana cara kamu menyampaikan bisnis kamu, bagaimana cara kamu berjualan, ataupun bagaimana cara kamu berkompetisi, itu sangat berpengaruh di bulan ini. Jadi jadilah orang yang inovatif, jadilah orang yang ramah, jadilah orang yang banyak tersenyum, sehingga orang-orang yang ada di sekitaran kamu yang ingin bertransaksi dengan kamu dan yang ingin berhubungan dengan kamu itu akan lebih bahagia dan senang ketika berurusan dengan kamu. Selanjutnya, ini juga menandakan adanya relasi yang datang, adanya teman yang datang, adanya saudara yang datang ke tempat usaha. Nah, itu nanti mungkin mereka bisa membeli barang, bertransaksi, atau menggunakan jasa kamu. One way or another, ini adalah kartu yang bagus. Selanjutnya ini kartu kompas. Kartu kompas. Jadi kartu kompas mengatakan seperti ini. Bagi kamu yang hilang arah, bagi kamu yang bingung mau ngapain, dan bagi kamu yang putus asa, maka sebaiknya kamu melihat dulu ke dalam, melihat dulu ke diri sendiri. Apa yang salah, lalu perbaiki, lalu cari tahu sebenarnya mau kamu itu apa yang paling kamu inginkan, dan apa yang kamu butuhkan. Setelah itu bertindaklah sesuai dengan situasi dan kondisi. Lalu akan ada datang dukungan dari beberapa orang yang ada di sekitaran kamu. Jika tadinya kamu mungkin merasa sendirian, merasa kosong dan hampa, maka akan ada teman, saudara, atau relasi yang membantu kamu di bulan Januari ini. Kompas ini juga menjelaskan di dalam berjualan atau di dalam berbisnis, gunakanlah cara-cara yang baru. Jangan hanya menggunakan cara tradisional, tapi gunakan juga cara-cara yang baru. Berikan promosi-promosi yang menarik, berikan paket-paket yang menarik. Jadi jangan hanya berdiam dari sisi tradisional saja. Gunakan medsos, gunakan marketplace, gunakan kekuatan
dari teman-teman dan mulut ke mulut. Nanti akan meningkatkan bisnis kamu. Nah, di sini juga terlihat bahwa mungkin ada orang yang ingin menyesatkan kamu. Menyesatkan itu dengan berbagai macam nasihat aneh atau berbagai macam tindakan aneh. Dan dia ingin kamu itu gagal dan tidak sukses. Dia juga mungkin akan bersaing dengan tidak sehat dengan kamu. Dan mungkin juga dia akan menyembunyikan beberapa fakta dan beberapa hal dari diri kamu. Nah, itu berhati-hati. Ingat, waspada, jangan mudah percaya kepada orang lain. Next, ini rezeki untuk ibu rumah tangga atau single mother. Ibu rumah tangga dan single mother, jadi kurang lebih seperti ini. Bulan ini semua tergantung kepada diri kamu, tergantung kepada keputusan kamu, dan tergantung dari bagaimana kekuatan mental dan kesabaran kamu. Jika kamu gerasa gerusu, jika kamu tidak bisa tenang, dan jika kamu terlalu cepat di dalam menyimpulkan dan mengambil keputusan, maka semuanya bisa berantakan. Itu artinya apa? Itu artinya hindarilah dikendalikan oleh emosi, gunakan selalu akal sehat dan logika. Itu di dalam segala situasi kamu harus seperti itu. Selanjutnya, jika kamu ada memikirkan sesuatu dan ingin bertindak, maka bertindaklah, tidak perlu mengulur-ngulur waktu. Dalam artian gini, memang kita tidak boleh terburu-buru, memang kita tidak boleh tergesa-gesa. Namun jika hati sudah mantap dan kamu ingin melakukan hal tersebut, maka lakukanlah. Terutama jika perhitungannya dan kalkulasinya itu sudah mantap dan matang. Oke, untuk overall rezeki akan datang dari berbagai penjuru kepada diri kamu. Kamu bisa mencukupi kebutuhan kamu bisa mencukupi hal-hal yang harus kamu bayar, dan kamu bisa mencukupi terutama kebutuhan anak. Itu yang kamu khawatirkan kan, anak. Jadi anak itu bisa tercover dengan baik itu biaya pendidikan, biaya pendaftaran sekolah, atau biaya kesehatannya, atau jika dia ingin jajan kamu bisa cover. That's good. Next, tantangan apa yang mungkin terjadi di 2024 Januari ini? Jadi gini, mungkin sebelumnya bulan Januari kamu merasa kamu itu cukup hoki dan beruntung. Tapi di bulan Januari ini kok kelihatannya dan nampaknya alam itu dan semesta itu berbalik arah kepada diri kamu. Kamu itu kok jadi sering diomelin, sering konflik, sering dimarahin, dan sering salah di dalam bekerja. Nah, kondisi alam itu memang sedang seperti ini. Jadi sabar, kalem. Jadi jangan mudah juga tersulut dan terpancing emosi sehingga tindakan kamu itu menjadi ceroboh dan sporadis. Jadi di bulan ini sangat dibutuhkan yang namanya ketenangan, kesabaran, dan kekaleman. Jadi whatever happen, jangan mudah terpancing emosi. Oke, challenge-nya itu ada di mana? Di emosi, karena kondisi alam itu energinya sedang tidak baik untuk kamu. Oke? Oh iya, tambahan, Clover ini bilang begini. Untuk mengubah hidup, untuk mengubah rezeki, pantaskan dulu rezeki itu untuk bisa datang kepada diri kamu. Jadi jadilah orang yang baik, jadilah orang yang suka membantu orang lain, dan jadilah orang yang taat kepada Tuhan, kepada orang tua, dan jadilah orang yang bisa selaras dengan semesta. Jadi meskipun diuji oleh Tuhan, tapi kamu tidak boleh goyah dan harus tetap berpegang teguh kepada dirinya. Karena jika kamu lulus ujian ini, maka rezeki kamu very very good. Oke? Nah, jadi kurang lebih seperti itu Taurus, simple saja apa yang kita bahas hari ini. Nah, sebelum kami pamit undur diri, bagi kamu yang ingin private trading dengan kami, kamu bisa follow IG @akangtarot dan DM, nanti admin akan mengarahkan. Lalu tolong follow TikTok kami, @akangtarot, karena nanti kami akan upload video yang tidak ada di YouTube, 1 atau 2 video setiap harinya. Oke, jadi kali ini kami pamit undur diri. Terima kasih karena sudah menonton dan mendengarkan. Kami minta maaf jika ada salah kata. Kami doakan yang terbaik untuk kamu. Sekali lagi, selamat tahun baru. Semoga sukses, sejahtera, dan berbahagia. Salam.